Present continuous tense. Jenis tense ini biasa digunakan saat kita akan menyatakan suatu aktivitas, kejadian yang sedang terjadi atau dilakukan sekarang. Atau dengan kata lain lagi ongoing, on progress ya. Dan pokoknya jadi menjawab pertanyaan apa yang sedang kau lakukan, yaitu memakainya jenis present continuous tense. Pokoknya kalau jenis tense ada continuous-nya ini pasti memakai verb ing alias sedang terjadi kayak gitu ya. Kalau future atau future continuous tense berarti yang akan sedang terjadi besok. Past continuous tense yang sedang dilakukan saat kejadian lain terjadi di masa lalu gitu ya. Kayak ini present berarti waktu sekarang ditandai dengan apa? Ditandai biasanya dengan keterangan waktu. Time verbnya ya, keterangan waktunya itu ada now, right now itu ya yang sering itu. Kemudian at the moment atau while, at while gitu ya, atau mungkin kata listen, kata perintah seperti itu, look. Nah, itu atau be quiet gitu ya, itu juga biasa dipakai saat untuk jenis waktu present continuous tense. Nah, ini di contoh soalnya ya. Lelaki ini sedang apa? Sedang berlari, maka bahasa Inggrisnya bisa kita tulis he is running on the road. Dia sedang berlari. Jadi ciri khasnya yang kedua itu bentuknya be kemudian verb ing. Dengan struktur kalimatnya ya subject, kemudian to be-nya bisa is, am ya, am untuk subjek I, is untuk subjek he, she, it atau benda tunggal, are untuk they, we, you, dan benda jamak. Kemudian verb ing, lanjut bisa ketambah objek atau pelengkap atau kemudian kata keterangan. Nah ini ya secara umum ya struktur kalimat bentuk present continuous tense. Nah, untuk kalimat positif seperti apa? Kalimat positif tinggal subjek, to be, ini itu to be ya, bisa is, am, are, karena ini present. Kemudian verb ing, contohnya he is playing football. Dia sedang bermain sepak bola. Atau misalkan mau pakai subjeknya nama orang, misalkan you and I, you and I, karena ini dua orang berarti jamak ya, maka to be-nya pakai are. You and I are sedang jalan-jalan di taman, walking in the park. Gitu ya, sedang berjalan-jalan di taman. Nah, jadi di sini kita harus tahu nih kapan memakai is, kapan memakai are, kapan memakai am ya. Dilihat dari subjek kalimatnya. Mau tidak mau kalian harus tahu pronoun juga, kata ganti benda, nama-nama benda, berapa jumlahnya gitu ya. Untuk kalimat negatif tinggal dikasih not. Karena to be di sini berperan sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb, kemudian kalau ingin membentuk kalimat negatif tinggal dikasih not. Biasanya juga disingkat seperti ini ya. Is not, itu biasanya isn't. Kemudian are not, itu aren't. Atau contraction-nya ya, singkatan dalam bahasa Inggris. Aren't. Jadi biasanya she isn't gitu ya. He is not playing football. Biasanya he isn't playing football. Dia tidak sedang bermain sepak bola. Untuk kalimat tanyanya, interrogatifnya yaitu tinggal to be-nya di depan ya. Kemudian subjek, tergantung subjeknya apa. Kalau kita mau memakai to be apa, kemudian verb ing dan seterusnya. Contoh, is he playing football? Apakah dia sedang bermain sepak bola? Kalau jawabannya ya, ya, berarti kita jawabnya yes, he is. Kalau tidak, no, he isn't. No, dia tidak, gitu ya. Jadi kegunaannya apa sebenarnya bentuk kalimat ini? Yang pertama, untuk kejadian yang sedang terjadi sekarang, seperti tadi ya. He is playing football now. Dia sedang bermain sepak bola sekarang. Selain itu ada lagi
untuk kejadian atau aksi yang sebelumnya sudah terencana, sudah direncanakan nih ya, kita juga bisa memakai bentuk ini. Contohnya, he is watching movie with his friend next Sunday. Nah, walaupun kata keterangannya pakai future, tapi ini memakainya present continuous tense, artinya juga untuk rencana yang mendatang. Dia itu akan menonton film dengan temannya next Sunday. Jadi kalau memakai kata keterangan waktu future, ini artinya itu akan menonton ya, bukan sedang menonton. Jadi dia akan menonton dengan temannya film Sabtu depan. Untuk situasi yang berubah, ini juga bisa memakai bentuk ini ya. Contohnya, the climate is getting hotter each year. Cuaca atau iklim selalu lebih hangat setiap tahun, gitu ya, menghangat setiap tahun. Untuk mengekspresikan waktu saat pembicara ya, waktu sesaat pembicara. Contohnya, we are performing our duty at the moment. We are performing our duty at the moment. Kami sedang mempertunjukkan tugas kami pada saat itu. Nah, gitu itu bisa memakai bentuk present continuous tense-nya ya. Semoga semakin paham ya.